Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu Guru. Oke. Anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua Bu. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu orang mungkin kita dalam doa. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi salah satu lagu biar kita semangat. Iya Kita minta dari coaching pemimpin kita, Pak Sudarman, bernyanyi. Lagu apa Bu? Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri semua teman-teman. Berdiri saja. Kita berdiri. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Makasih anak Uci. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan contoh hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat dari hidup rukun. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, ada yang tahu arti dari hidup rukun? Tidak Bu. Baik, Ibu menjelaskan arti dari hidup rukun. Arti hidup rukun saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak ada yang tahu hidup rukun di rumah itu seperti apa? Tidak tahu Bu. Hidup rukun di rumah dilakukan antara anggota keluarga, dan anggota keluarga ada orang tua dan anak-anak. Orang tua menyayangi anak-anak dan anak-anak menyayangi orang tua. Nah, contoh hidup rukun di rumah seperti apa? Anak-anak ada yang tahu? Orang tua. Apalagi? Menghormati Papa di rumah. Menghormati kakak. Apalagi? Membantu mama mencuci piring dan membantu mama menjaga adik, memandikan adik, menyapu rumah. Pintar sekali. Apalagi ada yang tahu? Itu saja Bu. Oke, baik, Ibu akan menyebutkan contoh hidup rukun yang dilakukan di rumah. Itu orang tua dan juga dengan orang tua, anak-anak dengan orang tua, ayah dan ibu hidup dengan rukun. Artinya orang tua dan ayah dan ibu mereka hidup rukun, tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, dan saling menghargai. Ayah dan ibu hidup rukun dengan anak-anak, dan anak-anak selalu menghargai ayah dan ibunya. Nah, di sini kita kan anak-anak harus menghargai orang tua kita, tidak boleh melawan. Orang tua kita menyuruh kita menyapu halaman atau membantu, kita harus menuruti, tidak boleh melawan. Dan kakak dan adik saling menyayangi dan membantu. Kakak kita kalau lagi bekerja atau menyapu rumah, kita harus membantu. Dan adik kita kalau lagi mengerjakan pekerjaan PR atau pekerjaan dari sekolah, kalau tidak mengerti kita harus membantunya. Tidak boleh meninggalkannya dengan begitu saja. Kita harus membantu supaya kita saling membantu, menghargai dan menyayangi dia. Nah, penerapan hidup rukun di rumah ada yang tahu? Tidak Bu. Penerapan hidup rukun di rumah dilakukan dalam banyak kegiatan, misalnya hormat dan patuh kepada orang tua, makan bersama keluarga, bermain bersama keluarga, belajar bersama keluarga, dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan gotong royong. Nah, yang kedua, hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak tahu hidup rukun di sekolah seperti apa? Menolong teman membersihkan kelas Bu. Apalagi, nah? Itu
teman mengerjakan tugas. Apalagi Memberikan teman bantuan dan meminjamkan buku. oke, pintar sekali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hidup rukun di sekolah. Hidup rukun dilakukan antara warga sekolah, guru-guru menyayangi siswa dan siswa menghormati guru-guru. Mereka saling menghormati dan menyayanginya. Hidup rukun dilakukan antara sesama guru dan juga siswa. Hidup rukun antara guru dan siswa, sesama guru harus menghormati dan menyayangi. Guru memperhatikan dan belajar siswa, dan siswa memperhatikan guru menerangkan pelajaran dengan baik. Nah, kalau di sekolah ibu guru menerangkan pelajaran, anak-anak harus memperhatikan ibu guru. Tidak boleh di belakang omong sendiri. Supaya apa yang ibu guru terangkan anak-anak bisa mengerti. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Dan yang kedua, sesama siswa harus rukun dan tidak ada siswa yang bertengkar. Nah, kalau di sekolah itu kita harus rukun dengan teman kita, tidak boleh bertengkar. Nah, penerapan hidup rukun di sekolah itu ada yang tahu? Anak-anak belum tahu itu? Tidak tahu, ibu akan menjelaskan ya. Penerapan hidup rukun di sekolah seperti hormat dan patuh kepada guru, bermain bersama teman sekolah, suka menolong teman sekolah dan belajar bersama teman sekolah kita. Nah, yang ketiga, hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat, anak-anak tahu dari hidup rukun di masyarakat? Tidak, Bu. Oke, ibu akan menjelaskan hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Anggota masyarakat dapat berasal dari agama dan suku yang berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus tetap rukun dan saling membantu dan menolong. Nah, contohnya ini anak-anak tahu dari hidup rukun di masyarakat? Tidak? Oke, baik. Ibu akan menyebutkan contoh hidup rukun di masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita harus saling membantu dan bekerja sama dan dalam kebersihan lingkungan. Contohnya, ini tetangga kita lagi membersihkan lingkungan ini di masyarakat, kita juga harus membantu. Atau dari ketua RW bilang besok ada kebersihan, ada bergotong royong, kita juga harus ikut, tidak boleh tinggal di rumah karena ini bergotong royong. Oke, yang kedua, nah, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga besok kita bertemu lagi. Nah, anak-anak sebelum kita pulang, saya minta salah satu memimpin kita dan doa pulang. Amin. Baik, anak-anak selamat pagi. Pagi, Bu.